Nah, di sini ini akan selesai di tahun 2030. Nah, ini kan di level dunia. Gimana caranya kita menerapkan di Indonesia? Nah, karena SDGs ini ada di tahun jadi konsep ini ada di akhir tahun 2015 dan kita butuh waktu untuk implementasinya. Ini mainstreaming isu SDGs di Indonesia. Awalnya peningkatan kesadaran dan pertemuan dengan pihak, terus juga karena kita sebelumnya ada MDGs, maka kita mendasarkan SDGs pada laporan terakhir MDGs. Terus pelaksanaan tahun pertama SDGs di 2016, lalu di tahun 2017, bulan Juli, itu muncul Perpres Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian TPB. Nah, TPB ini bahasa Indonesianya SDGs ya. Terus juga ada pedoman teknisnya, ada rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah. Maksudnya ada apa ya? Kalau misalkan di BEM tuh kayak ada prokernya lah. Tuh, jadi rencana aksinya dalam 5 tahun ini mau gimana sih SDGs-nya. Terus ada peta jalan sama fasilitasi daerah, lalu ada implementasi, monitoring, evaluasi, dan pemaparan. Jadi yang sekarang kita lagi ada di tahap ini, 2017 kemarin itu udah ada perpresnya, sekarang berarti kita statusnya sekarang kita lagi melokalize SDGs. Jadi gimana konsep-konsep SDGs ini bisa diturunkan ke pemerintah daerah. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan di Indonesia, ini si SDGs, pemerintahnya itu menurunkan dari beberapa instrumen ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, nah komitmen pemerintah ini untuk melaksanakan SDGs, PPT-nya kelihatan nggak? Mungkin di iniin aja Kak, dibesarin lagi Kak. Ini yang kelihatan yang tulisan banyak itu ya? Gimana Kak? Aku mau coba cek screen-nya. Ini screen yang kelihatan bagian apa ya? Tahap pelaksanaan pengurusan apa nih? SDGs. Oke. Jadi kalau implementasinya gini teman-teman. Jadi di SDGs ini dikelola oleh Presiden mengamanahkan itu ke Bappenas. Nah, di Bappenas itu dibentuk tim koordinasi SDGs nasional. Ada namanya Sekretariat SDGs yang sekarang diketuai oleh Bu Nina Sarjunani. Nah, lalu kan kita punya RPJMN ya. RPJMN yang kemarin itu 2015 sampai 2019. Nah, di RPJMN itu dimasukin tuh poin-poinnya SDGs. Misalkan di SDGs ada zero hunger tanpa kelaparan. Misalkan untuk pada tahun 2030 tidak ada stunting. Nah, jadi isu stunting itu dimasukkan ke RPJMN gitu. Nah, karena sekarang RPJMN yang udah mau selesai, yang 2019 dan mau buat untuk RPJMN 2020 sampai 2024 ini juga dimasukkan ke RPJMN itu. Dan itu juga sesuai dengan nawacitanya Presiden. Tuh. Oke. Nah, sekarang apa sih sektor SDGs? Sektor kesehatan dalam SDGs. Nah, ini ada 4 yang literally emang berhubungan dengan kesehatan. Tapi dari 17 goal ini, kalau misalkan kita mau tilik-tilik, itu hampir semuanya berhubungan dengan kesehatan.
Nah, kalau yang jelas-jelas berhubungan itu ada 4. Yang pertama itu zero hunger, tanpa kelaparan, lalu good health and well-being, gender equality, clean water and sanitation. Dari SDGs 2, 3, 5, dan 6. Nah, jadi apa sih kaitannya? Nih, misalkan zero kelaparan, zero hunger, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan, itu ada 8 target. Ini hubungannya apa sih? Misalkan ke gizi masyarakat, karena ngurusin gizi orang. Lalu yang SDGs yang ketiga, menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Itu ada 13 target, itu hubungannya ke tuberkulosis, ke berbagai penyakit lah. Itu hubungannya ke sistem kesehatan nasional, epidemiologi. Lalu ada tentang kesetaraan gender, menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan. Itu ada akses KESPRO, tentang keluarga berencana, sejauh mana wanita tuh mempunyai pilihan terhadap hak-hak yang dia punya. Jadi ya memang wanita berhak memilih. Gitu. Terus juga menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Bisa dibayangkan ya kalau misalkan kita sehari aja nggak ada air, sesimpel kalau misalkan kita mau makan nggak bisa cuci tangan, otomatis juga masih nggak bersih kan, dan juga emang rawan jadi tempatnya sarang penyakit gitu. Jadi gimana itu baru sehari, gimana dengan saudara-saudara kita yang memang akses airnya terbatas di Indonesia. Gitu. Jadi ini berhubungan banget. Si SDGs kesehatan ini salah satunya sanitasi dan air bersih. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas satu persatu goalnya. Jadi mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Nah, ini targetnya pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses pangan yang aman, bergizi, dan mencukupi bagi semua orang, khususnya masyarakat miskin dan rentan, termasuk bayi. Terus pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target internasional untuk penurunan stunting, wasting, dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil, dan menyusui. Nah, ini esmas banget kan, jadi ya kalau teman-teman udah belajar istilah stunting, misalkan yang tinggi badan tidak sesuai dengan umurnya pada bayi dan balita, lalu FE ibu hamil, FE pada remaja putri, dan lain-lain. Lalu ada goals ketiga, ini banyak banget, ada angka kematian ibu, ada kematian bayi, ada epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, ada kematian prematur, lalu penyalahgunaan zat narkotik, terus kematian akibat cedera lalu lintas, lalu pelayanan KESPRO, mencapai universal health coverage nih, kalau di Indonesia diterjemahkan dengan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, terus mengurangi secara substansial kematian dan kesakitan akibat senyawa berbahaya. Nah, kalau yang tadi goals kedua, yang tentang zero hunger itu lebih banyak bicara tentang gizi masyarakat, kalau ini lebih banyak bicara tentang kesehatan dan penyakit. Jadi ada TB, malaria, angka kematian ibu, angka kematian anak, terus juga kecelakaan lalu lintas, KESPRO, dan lain-lain. Nah, lalu yang kelima itu menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita. Contohnya isu yang berkembang, misalkan surat perempuan, female genital mutilation, itu udah nggak diberlakukan di dunia. Lalu akses kepada pelayanan kesehatan reproduksi termasuk KB, terus ada pendidikan KESPRO bagi remaja.
Dan juga yang terakhir itu dulu MDGs-nya yang ini, yang ensure environmental sustainability. Di sini jadi air bersih dan sanitasi, menjamin ketersediaan dan pengolahan air serta sanitasi yang berkelanjutan. Gimana caranya orang-orang itu bisa dapat air bersih? Gimana aksesnya? Misalkan airnya sih ada, kita punya sungai di sana, tapi jarak sungai ke sumur warga misalkan 10 kilometer, aja nggak bisa. Gitu. Atau kita punya akses tadi, kita udah pipanisasi, udah banyak pipanya, tapi airnya nggak bersih. Gitu. Jadi ini jadi masalah juga. Jadi akses kepada air bersih dan akses sanitasi dasar layak. Nah, kalau tadi kita udah tahu indikator mana aja yang berhubungan dengan kesehatan, nah sekarang kita lihat capaiannya. Ini untuk SDGs yang tujuan kedua, tanpa kelaparan. Jadi kita akan menurunkan prevalensi kurang gizi. Nah, ini ternyata kurang gizi di Indonesia datanya naik, meningkat Riskesdas 2007 sampai 2013, 18,4 menjadi 19,6. Nah, ini Riskesdas yang terbaru udah ada ya seminggu terakhir ini, cuma kita lagi coba review lagi. Tapi untuk angka stunting, itu yang nomor 2, prevalensi stunting itu dulu di Riskesdas 2013 itu ada di 37,2. Nah, sekarang turun menjadi 30%. Nah, lalu ada juga prevalensi balita kurus, menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari 13,6 menjadi 12,1. Nah, ini teman-teman PR buat kita juga, sejauh mana nanti kita bisa cek di Riskesdas 2018, gimana sih tren datanya untuk dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2013. Apakah memang capaian-capaian yang ada di SDGs itu tercermin nggak sih dari indikator-indikator yang ada di Riskesdas? Tuh, lalu selain itu juga ada prevalensi obesitas, terus ada prevalensi cakupan asa eksklusif. Nah, ini ada tentang kehidupan sehat dan sejahtera. Ini dinilai misalkan dari angka kematian ibu. Di mana angka kematian ibu di Indonesia ini dari data SDKI dan SUPAS, dari angka kematian ibu itu menurun dari 390 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup. Tapi tetap ya, jadi ternyata kematian ibu ini masih menjadi masalah di Indonesia. Mungkin teman-teman yang ada di perkotaan nggak terlalu merasakan nggak terlalu tahu di sekitarnya bahwa angka kematian ibu tuh banyak loh. Tapi kalau misalnya di remote area, di daerah-daerah yang sulit akses pelayanan kesehatan, jangankan daerah-daerah yang kayak Papua atau NTT, misalkan kita sebutlah dengan daerah Kalimantan, misalkan dengan akses yang banyak sungai, misalkan ibu-ibunya agak sulit untuk ke pelayanan kesehatan, misalkan ke bidan atau ke dokter. Gitu. Jadi bersyukurlah teman-teman yang masih punya akses yang baik, kalau sakit tinggal ke dokter, kalau sakit misalkan gampang puskesmasnya bisa ditemui gitu. Jadi ternyata masih banyak banget daerah di Indonesia yang emang akses untuk ke pelayanan kesehatan itu susah. Lalu ada selain angka kematian ibu, anak yang dilahirkan juga meninggal, angka kematian bayi. Jadi ternyata di tahun 2007 ke 2013 itu turun. Nanti coba kita lihat di tahun 2018. Lalu ini juga ada hubungannya dengan imunisasi dasar. Nah,
imunisasi dasar itu kemarin kita udah ada imunisasi di tahun 2018. Nah, tapi ternyata banyak penolakan dan banyak isu seputar itu. Nah, mungkin teman-teman sebagai baca berita tentang itu dan isunya itu banyak banget gitu. Tapi ya sebagai orang yang kita udah tahu ya bahwa imunisasi itu emang meningkatkan kekebalan komunitas. Jadi ya memang itu salah satu langkah preventif di kesehatan. Lalu ada prevalensi tuberkulosis. Nah, terkait tuberkulosis juga Indonesia menjadi juaranya nih. Indonesia menjadi negara kedua dengan prevalensi penderita tuberkulosis setelah India. Jadi kita nih juara-juaranya nih. Nah, teman-teman juga hati-hati kalau udah batuk lebih dari 2 minggu. Tuh, terus juga prevalensi hipertensi. Masih banyak orang yang nggak tahu ternyata hipertensi. Tuh. Nah, dari hipertensi kan bisa menjalar kemana-mana nih. Itu sebagai sign, misalkan bisa ke penyakit-penyakit yang lain. Terus juga total fertility rate kita juga menurun, terus pelayanan kesehatan, lalu ketersediaan obat dan vaksin. Lalu yang terakhir ini tentang kesetaraan gender, gimana mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan. Nah, ini diukur dari proporsi perempuan di lembaga legislatif di tingkat pusat. Jadi sejauh mana di DPR, di DPRD, seberapa banyak sih perempuan ada di situ, seberapa banyak otomatis ketika ada perempuan, dia akan menyuarakan misalkan isu-isu yang terkait perempuan gitu. Jadi ya, dan di sini ingin meningkatkan keterlibatan perempuan di lembaga legislatif. Lalu, gimana sih pengetahuan pasangan usia subur tentang metode kontrasepsi, tentang metode KB? Apakah ternyata perempuan tuh punya hak untuk KB untuk menentukan berapa banyak anak yang mau dilahirkan, misalkan dengan berkomunikasi dengan pasangan. Jadi itu salah satu hak reproduksinya perempuan. Terus juga nih yang masih banyak terjadi itu kekerasan terhadap perempuan. Jadi banyak banget data yang menunjukkan kekerasan terhadap perempuan dan juga memang korbannya rata-rata nggak bicara karena malu misalkan, atau karena mungkin masyarakat yang memang menganggap itu biasa, kayak sexual harassing, kayak misalkan lagi di kereta itu kan ada beberapa kasus ya tentang pelecehan seksual yang memang banyak ada di sekitar kita, tapi kita nggak ngeh kalau itu kita sebenarnya lagi dilecehin. Terus juga usia nikah, jadi banyak banget kalau di beberapa daerah di Indonesia yang memang anak kecil baru puber, baru SMP misalkan, tapi udah dinikahin. Tuh, ada beberapa datanya tim pencerahan Nusantara, ada satu kabupaten namanya Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah. Nah, itu salah satu dengan angka perkawinan usia dini yang tinggi. Kenapa? Karena di masyarakat menganggap bahwa perempuan itu ya udah ngapain sekolah tinggi-tinggi misalkan, atau emang kebiasaan di situ tradisinya misalkan kayak ya udah umur 15 tahun nggak menikah itu kayak nanti jadi perawan tua kayak gitu. Padahal bayangin itu baru usia 15 tahun gitu, baru mau masuk SMA lah. Terus juga di sini salah satu tujuannya median umur kawin pertama perempuan itu meningkat menjadi 20,1 tahun.
gitu. Terus tentang air bersih dan sanitasi yang layak. Jadi ini tentang akses air minum, ternyata walaupun di pedesaan itu lebih banyak sumber airnya, tapi ternyata aksesnya itu lebih rendah daripada di perkotaan, cuma 60,58%. Terus juga aksesnya ada, tapi masyarakat itu nggak mau cuci tangan, misalkan karena mereka nggak tahu tentang cuci tangan. Terus pada tahun 2015 sekitar 62,14% rumah tangga di Indonesia memiliki sanitasi layak. Nah, jadi ternyata jadi kalau teman-teman tahu open defecation, jadi kayak BAB sembarangan gitu kan masih banyak ya di Indonesia. Jadi kayak rumah tangga yang nggak punya toilet di dalam rumahnya. Terus kalau nggak punya toilet gimana? Terus misalkan ke jamban kayak gitu. Nah, itu masih banyak di Indonesia. Terus ada berbagai macam fasilitas yang menjadi indikator target ini. Ada sumber resapan, ada embung air, dan lain-lain. Ini mungkin kalau di Kesmas itu hubungannya banyaknya ke anak-anak kesehatan lingkungan ya, akses sanitasi dan air bersih ini. Terus juga kalau teman-teman belajar tentang pemicuan, STBM, ini ada di wilayah ini. Nah, aku rasa sampai sini dulu ya tentang SDGs. Mungkin kita bisa buka untuk sesi diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Eka.